Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Trump lakukan redolarisasi. Selama ini kita kan sering mendengar dedolarisasi. Ini redolarisasi US dollar melalui tiga undang-undang kripto yang baru dia sahkan. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Nah, di Amerika di bulan Juli 2025 ini, kalau saya tidak salah, mereka telah mengesahkan tiga undang-undang berkaitan sama kripto. Ada Genius Act, Stable Act, dan Clarity Act. Kalau di kita UU kan, kalau di Amerika Act, ACT gitu. Nah, waktu undang-undang ini disahkan, wah mereka terutama para crypto bros ya melihat, wah ini kemenangan kripto luar biasa, kripto akan bagaimana. Tentang kriptonya terus terang saya kurang begitu mengerti, tapi saya lihat eh, Trump ini sedang melakukan redolarisasi melalui kripto. Nah, cara kerjanya kayak apa? Secara singkat itu ada tiga. Genius Act itu mengatur stable coin. Ya, stable coin ini adalah hal yang sangat tren di dunia keuangan, terutama lembaga jasa keuangan yang legal ya, bukan yang kripto ya. Itu merupakan hal baru yang sangat mendapat perhatian. Kenapa? Karena banyak perusahaan berlomba-lomba menerbitkan. Tempat saya pun kalau misalnya diperbolehkan, saya juga berminat menerbitkan stablecoin. Jadi basically stablecoin itu dalam jenis Act diatur yang boleh menerbitkan siapa. Kemudian ada kewajiban untuk backup satu banding satu. Artinya setiap satu stablecoin dijamin oleh satu US dollar. Nah dengan demikian uang virtual, uang mainan jadi uang betulan. Kenapa? Karena di belakangnya ada jaminan. Nah, kemudian Stable Act ya, Stable Act itu mengatur transparansi, audit, APU PPT-nya stablecoin. Jadi ketika stablecoin-nya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu transparansi gitu. Dari siapa ke siapa lengkap. Kemudian dilakukan pemeriksaan APU PPT seperti halnya juga di perbankan. Kemudian ada Clarity Act. Clarity Act itu mengatur kayak kripto itu sebetulnya instrumen jasa keuangan sehingga diatur oleh Bursa Efek atau SEC atau instrumen komoditas sehingga diatur oleh CFTC. Kalau di Indonesia SEC itu kayak Bursa Efek Indonesia, kalau CFTC itu Bursa Komoditas, bursa berjangka gitu. Nah, setelah itu diatur, oke, kripto itu masuk komoditas, sehingga pengawasnya CFTC, bukan efek gitu. Nah, kemudian untuk penerbitan stablecoin-nya, siapa yang atur? Kemudian transfer Bitcoin-nya, transfer stablecoin, bukan Bitcoin, itu siapa yang ngatur? Nah, jadi secara umum, bank sentral tuh mengawasi stablecoin. Kemudian FinCEN itu semacam APU PPT plus Dinas Perpajakan. Dia mengawasi eh, proses perpindahan daripada stablecoin tersebut. Kemudian SEC dia mengawasi kalau ada ICO, Initial Coin Offering. Jadi misalnya suatu koin diterbitkan entah melalui airdrop atau melalui penghimpunan dana atau bagaimana, itu melalui SEC. Nah, kemudian komoditas digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya diawasi oleh CFTC. Kurang lebih seperti itu secara ringkas. Nah, kenapa disebut dengan redolarisasi? Jadi kita mesti tahu dulu sedikit latar belakang itu. Eh, dalam konteks international trade ya, berarti transaksi perdagangan internasional, terus terang banyak negara itu boleh dibilang kedaulatan pembayarannya itu hampir nggak ada. Kenapa? Misalnya kamu jual sesuatu ke Malaysia, jual sesuatu ke China, atau beli sesuatu dari China. Most likely kamu punya invoice itu akan di apa dalam bentuk US dollar. Barangnya nggak sampai ke US, nggak juga dikonsumsi oleh US. Bahan bakunya mungkin juga tidak ada sama sekali dari US. Tapi transaksi pembayarannya itu menggunakan US dollar. Jadi kenapa nggak pakai mata uang lokal kita? Kenapa nggak pakai mata uang lokal dari negara yang kita tuju gitu? Nah itu kedaulatan pembayarannya sangat kurang karena sangat tergantung kepada US dollar. Kemudian efisiensi juga. Kalau misalnya kita transfer harus dikonvert ke US dollar, sana yang terima convert lagi ke mata uang lokal, berarti kan ada dua kali konversi kurs. Belum lagi biaya transfer yang cukup mahal gitu. Jadi eh, sejak beberapa waktu yang lalu, bukan sejak berapa, sudah bertahun-tahun sih, negara mulai mencari alternatif. Selain dolar, bisa nggak ya pakai yang lain? Nah, sehingga perlahan-lahan itu menggerus dominasi US dollar. Mulai dari Eropa bikin euro,
Kemudian sekarang mungkin bridge gitu ya, lagi mau bikin mata uang, tapi itu menurut saya terlalu jauh lah. Nah, jadi perlahan-lahan dominasi US dollar itu memang terkikis. Mungkin 20-30 tahun yang lalu international trade itu menggunakan dolar mungkin sekitar 60-an persen, sekarang mungkin sekitar 50-an persen. Tetap yang dominan, tapi berkurang sedikit demi sedikit. Nah, contohnya misalnya gini, yang contoh inefisiensi. Kalau kita mau kirim uang nih, misalnya Bapak Ibu punya anak gitu ya, di luar negeri, di Amerika gitu, atau di Singapura, di Thailand, dimanapun. Kalau kita mau kirim uang dalam bentuk dolar, biasanya di perbankan kita masukin Swift code. Ya, Swift code itu semacam kayak asosiasi, dia sih kayak koperasi atau asosiasi deh, yang mengatur tentang transfer antar bank di seluruh dunia gitu. Nah, itu eh, ada di New York, setahu saya, di Amerika gitu kan. Nah, jadi kalau kita kirim ke uang ke luar negeri, itu biasanya pasti kita diminta Swift code-nya. Nah, sama juga nggak usah kirim ke luar negeri deh. Misalnya Anda punya dolar di Bank Panin. Kamu mau kirim ke Bank BCA, dolar juga di Jakarta, sama-sama di Jakarta. Karena beda bank dan dia dolar, itu uangnya harus clearing dulu di New York. Jadi dia dari Bank Panin Jakarta ke New York, dan dari New York ke Bank BCA Jakarta. Eh, jadi prosesnya itu jauh gitu ya. Udah begitu karena melalui proses clearing yang panjang, kena biayanya mahal sekali. Biasanya pengirim bisa kena 25, penerima kena 15 atau sebaliknya deh. Jadi ada full amount fee dan sebagainya. Eh, Berapapun transfernya biasanya flat $40. Nah, kalau misalkan ada yang lebih murah walaupun beda bank, ini kalau setahu saya ya, biasanya bank itu nggak punya dolar. Jadi dia misalnya menginduk ke BCA. BCA saya pakai dong sistem kamu. Jadi sebetulnya walaupun beda bank itu transfer sesama BCA itu dimungkinkan untuk lebih murah gitu. Nah, jadi transfer dolar tidak efisien. Kemudian penggunaan dolar sendiri ini waktu perang Rusia-Ukraina membuka mata banyak negara gitu. Nah, contohnya waktu perang Rusia-Ukraina kan Amerika dia dukung si Ukraina, Eropa dukung Ukraina. Nah, eh, lawannya Rusia nggak didukung dong. Kemudian kan Rusia dia import barang juga. Kemudian dia ada ekspor barang juga. Nah, waktu dia impor barang, dia mau bayar dolar, itu uangnya waktu clearing di US-nya itu ketahan. Nah, sehingga Rusianya dianggap default gagal bayar. Kenapa? Karena dia sudah kirim, tapi uangnya nggak bisa dibayarkan. Karena kalau nanti diterima, dianggapnya uang apa begitu. Nah, itu kejadian. Sama juga, wah, negara lain beli misalnya migas atau beli gandum, beli pupuk dari Rusia, dia bayar lewat Swift code itu. Nah, uangnya juga ketahan gitu karena waktu itu sedang tensinya sedang tinggi-tingginya sehingga Rusia tidak menerima pembayaran. Nah, itu mengacaukan ekonomi Rusia gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu. Jadi setiap negara kan ada cadangan devisa. Indonesia ada cadangan devisa, Rusia juga punya cadangan devisa, China juga punya cadangan devisa. Seluruh negara itu pasti punya cadangan devisa. Nah, cadangan devisa itu biasanya disimpan dalam berbagai bentuk, mulai dari mata uang, surat berharga, emas gitu. Nah, eh, waktu itu, waktu sedang perang sedang berlangsung, sebagian kecil daripada cadangan devisa Rusia itu berbentuk mata uang asing sama treasury bills atau treasury eh, obligasi pemerintahnya Amerika gitu. Itu disimpan ada di bank di Amerika sama di Eropa. Itu dibekukan. Jadi pada saat pembayaran bunga, bunganya nggak ditahan. Kemudian waktu pokoknya jatuh tempo, pokoknya juga nggak dibayarkan. Belakangan kan ada beberapa kali pembicaraan, uang itu yang dipakai untuk reparasi atau dikirimkan ke Ukraina gitu. Nah, itu kan membuat banyak negara melihat, loh ini kan nggak benar ya. Perang satu hal ya, bukan hal yang baik. Itu seharusnya tidak dilakukan. Tapi kalau misalnya dia berperang, kemudian uangnya yang disimpan di negara yang ternyata sekutunya pihak yang saya perangi itu bisa dibekukan, bagaimana jadinya? Nah, akhirnya banyak negara semakin cepat mencari alternatif, dan seperti China, mereka juga mulai mengurangi kepemilikan obligasi pemerintahnya Amerika Serikat. Nah, contohnya kayak China, mereka punya CIPS. CIPS itu semacam SWIFT lah. Jadi kalau misalnya kita trade sama China, bisa bayar dengan currency renminbi seperti itu. Dia sudah lakukan dengan beberapa negara. Rusia punya SPS, SPFS, semacam
bayarnya dengan mata uang rubel dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Indonesia kita ada LCS, Local Currency Settlement. Kamu datang ke China, dagang sama China, dagang sama Malaysia, bisa settle dengan mata uang lokal. Walaupun kursnya kurang tahu ya, apakah kompetitif apa tidak. Kemudian kita juga ada QRIS. Nah, QRIS-nya Indonesia bagus nih. Kita bisa bayar scan di Singapura, bayar scan di Thailand, ya, bayar scan di Malaysia dan beberapa negara. Jadi sudah basically hampir nggak perlu tukar uang lagi ke mata uang lokal. Dulu kan kita gesek kartu kredit pakai Visa, Master. Sekarang kita bisa scan aja. Scan dari handphone sepanjang link sama tabungan kita, sistemnya pakai QRIS, itu bisa dibayarkan. Nah, ini kan sampai dikeluhkan sama Amerika. Loh, kok kamu pakai QRIS? Visa Master saya bagaimana? Itu. Nah, ya yang tadi lagi, kalau transaksi trade antar negara, ya uangnya harus dikonversi dari rupiah ke mata uang, misalnya dolar, diterima dolar, di sana dikonvert ke mata uang setempat. Jadi, eh, banyak hal membuat transfer dolar itu mahal, inefficient gitu. Nah, celah-celah ini mulai dicari eh, apa diisi oleh kompetitornya. Misalnya kripto kayak gitu. Nah, kripto itu mencoba untuk mengisi celah transfer yang mahal sama butuh waktu berhari-hari. Caranya dengan stable coin gitu. Nah, melalui stable coin, misalnya kita ada di Indonesia, kita mau pindahkan uang ke Singapura itu transfernya instan. Dan dia itu tidak melalui clearing daripada bank sentral gitu ya. Nah, kita transfer misalnya stablecoin ke luar negeri, terus di luar negeri stablecoinnya bisa ditukarkan dengan mata uang negara setempat. Jadi tidak melalui lembaga clearing. Nah, karena tidak melalui lembaga clearing, jadi dia juga nggak terbatas pada jam kerja. Kalau misalnya kita transfer eh, ke bank kan ada jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa. Lewat jam sekian sudah nggak bisa atau harus besok gitu. Nah, kalau ini kayak di depan komputer aja klik-klik pindah gitu. Nah, sudah begitu ada aspek anonim. Aspek anonim ini yang kriminal paling suka gitu. Jadi kalau dia ada uang, udah ketahuan. Nah, ini yang mungkin membuat stablecoin itu banyak disenangin orang karena anonim. Terutama orang mau pindahkan uang tapi nggak mau uangnya ketahuan gitu. Nah, stablecoin ini bukan seperti aset kripto pada umumnya yang harganya volatile. Harganya satu, stable gitu. Satu aja. Kenapa? Karena setiap satu koin dijamin oleh satu US dollar karena instan ya boleh antar negara anonim penggunaan stablecoin itu meningkat signifikan sampai-sampai lembaga jasa keuangan resmi mengeluhkan tentang stablecoin dan akhirnya berlomba-lomba menerbitkan sendiri juga stablecoin itu. Nah, contoh yang pernah saya bahas di video sebelumnya di Singapura itu ada reksadana pasar uang ya yang menggunakan stablecoin. Jadi pencairannya instan. Nah, prinsipnya sama. Proses di reksadana pasar uangnya tetap sama seperti reksadana pada biasa, transfer segala macam. Cuma dengan adanya teknologi stablecoin itu, walaupun proses transfer di banknya sedang berlangsung, uangnya sudah bisa langsung ditarik sama nasabah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, menghadapi situasi banyak negara mau dedolarisasi. Kemudian negara-negara yang tadinya beli obligasi pemerintah US, mereka kurangin juga. At the same time, penggunaan stablecoin nih marak sekali gitu. Yang legal, nggak legal, pokoknya semua campur aduk jadi satu. Nah, saya melihat Trump ini pintar sekali. Dia baca situasi ini, dia mencoba membalikkan situasi melalui kripto. Nah, caranya bagaimana? Pertama, stablecoin itu diatur. Kalau dulu kan bebas, siapa aja bisa terbitkan, pakai kata-kata keren lah, dengan bahasa-bahasa IT yang kedengaran keren, tapi kita juga nggak benar-benar ngerti itu apa. Jadi semua orang bebas menerbitkan. Sekarang diatur, ya, siapa aja yang boleh menerbitkan. Jadi diatur di sana, yang boleh menerbitkan adalah misalnya contoh lembaga jasa keuangan atau lembaga lain yang mendapat izin daripada ini sehingga ketahuan semuanya gitu. Nah, karena kalau misalnya tidak seperti itu, siapa yang benar-benar garansi setiap satu koin itu dijamin $1? Smart contract, apapun itu, come on. Eh, Benar nggak sih uangnya ada gitu? Ya itu kan butuh conviction ya. Tapi menurut saya, kalau karena kebetulan saya bekerja di lembaga jasa keuangan ya, jadi saya cukup mengerti nih, oh aliran uang, barang, jaminan dan sebagainya. Benar-benar digaranti itu ada apa tidak gitu. Nah, kalau dulu ada kasus Terra Luna.
Terra Luna itu Do Kwon, orang Korea, bisa di Google aja. Jadi dia juga terbitkan semacam stable coin. Dia menggaranti setiap satu koin itu ada satu ini, and then tiba-tiba collapse, hilang uangnya belasan bilion US dollar. Nah itu jaminan apa nggak terulang lagi gitu. Jadi ini bukan bukan seperti FTX ya lain lagi ya. Ini benar-benar penipuan dengan stable coin. Nah jadi dengan adanya tiga undang-undang kripto ini di Amerika, eh, yang terbitkan siapa itu diatur. Kemudian ketika dia menerbitkan eh, jaminan $1 itu diaudit setiap bulan. Nah, dengan demikian orang bisa eh, memastikan bahwa stablecoin ini benar digaransi oleh $1 gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang banyak kriminal tidak suka. Ketika koin diterbitkan, kemudian koinnya ditransfer, ikut aturan APU PPT. APU PPT itu anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme. Sama kalau sebenarnya kalimatnya ada PPP SPM, itu pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Jadi weapon of mass destruction gitu. Jadi eh, ketika stablecoin pindah dari A ke B, walaupun instan, itu mengikuti aturan perbankan. Jadi waktu kamu buka rekening untuk bisa stablecoin itu, kamu tetap harus kasih KTP, harus kasih, oh ini saya bukan beneficial owner. Beneficial ownernya pemilik manfaat akhirnya si orang tua saya. Orang tuanya diminta juga, diminta alamat dan lain-lain. Jadi nggak bisa lagi aspek anonim gitu. Sehingga eh, para kriminal mungkin sangat membenci ini. Tapi saya lihat ya ini diatur. Karena kalau dia mindakan uang dolar itu diawasi oleh PPATK. Kenapa mindahin stable coin yang seperti mindahin uang tidak diawasi? Jadi dengan hal seperti ini dia mengawasi. Jadi yang terbitkan siapa diatur, proses perpindahannya itu juga diawasi. Nah, kemudian ini bagian yang jeniusnya saya bilang. Jadi bagian yang paling jenius daripada tiga undang-undang kripto ini adalah, oke, pokoknya kalau memenuhi syarat, any companies boleh terbitkan stablecoin, tapi stablecoin ini harus digaranti either 1 US dollar atau setara $1 US Treasury atau obligasi pemerintah US gitu. Nah, di Juni 2025, saya cari dari sumber-sumber, diperkirakan ya, dalam berbagai bentuk ada sekitar 250 sampai 256 billion stablecoin yang beredar. Nah, jadi Trump kan bilang, aduh obligasi saya nggak ada yang mau beli nih. Ya udah, gua paksa aja si stablecoin tuh, kamu mau beli dolar, kalau nggak mau beli dolar, lu beli obligasi dolar. Nah, jadi dia memaksa bahwa yang sah itu adalah digaransi oleh either $1 atau satu US Treasury. Kalau saya sebagai lembaga jasa keuangan, saya lebih pilih US Treasury. Kenapa? Ada bunganya. Kalau pegang dolar kan nggak ada bunganya. Kalau pegang US Treasury kan ada bunganya. Bunganya saya bisa cuan juga gitu. Nah, buat Trump win-win. Kalau semua koin dibelikan US Treasury, berarti dia dapat 250 sampai 256 billion per Juni. Kemudian kalau misalnya penggunaannya semakin marak karena orang lihat sistem transfernya itu makan waktu, biaya dan mahal sebagainya, ya udah, it's okay, lu lakukan itu. Tapi semua yang pindah itu saya dapat government bonds ya. Nah, jadi kalau dengan uh, pengamatan saya, terlepas dari kriptonya entah akan naik atau turun, resmi apa tidak, saya melihatnya itu seperti Trump melakukan redolarisasi. Jadi dia bilang mau dolarnya become a mighty and dominance against, salah satu caranya dengan seperti itu. Menurut saya ini tindakan yang sangat jenius yang baru bisa dilakukan oleh level kepala negara. Kalau cuma level swasta sangat sulit. Dia mungkin bisa menciptakan hype, menciptakan tren, tapi pada level negara hanya Trump yang bisa melakukannya. Nah, demikian pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom chatnya. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan.